Tanah merupakan komponen yang penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Tumbuhan memperoleh air dan nutrisi dari tanah, kemudian diolahnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme lain, termasuk manusia. Begitu penting peran tanah bagi kehidupan. Coba kita bisa bayangkan, jika tidak ada daratan, di manakah makhluk hidup akan tinggal? Nah, apa saja komponen-komponen tanah? Ayo kita pelajari materi ini dengan seksama. Siswa hebat semua, kita lanjutkan materi tanah ini dengan peran tanah dan organisme bagi keberlangsungan kehidupan. Yang pertama adalah peran tanah bagi kehidupan sebagai penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Tanah sebagai tempat melakukan berbagai aktivitas manusia. Tanah juga bisa menyimpan berbagai macam logam, batu bara, dan minyak bumi yang dibutuhkan manusia untuk menunjang kehidupan sehari-hari. Kemudian, penyedia dan penyaring air. Tanah bisa menetralkan beberapa bahan penyebab polusi atau polutan yang masuk melalui air secara langsung. Masuk ke dalam tanah menjadi bahan yang tidak membahayakan lagi. Kemudian yang ketiga, tempat hidup hewan dan bakteri. Siswa hebat semua, peranan tanah bagi organisme yang kedua adalah peran organisme tanah. Satu, sebagai dekomposer, organisme tanah melakukan dekomposisi atau penguraian terhadap bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Organisme tanah juga dapat membantu pelapukan batuan menjadi bahan-bahan anorganik atau mineral tanah. Yang keduanya, bereaksi kimia dalam tanah. Contoh, bakteri Nitrosomonas terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi nitrat. Keduanya mikoriza, yaitu jamur yang mampu menyerap unsur hara berupa fosfor. Ketiganya pengurai polutan dalam tanah, keempatnya pencegah penyakit tanah, kelimanya pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Jenis tanah ini dibedakan menjadi beberapa macam. Satu, ada tanah lempung, tanah liat, tanah pasir, dan tanah campuran dari ketiganya. Keenamnya, pengatur kegemburan dan tekstur tanah. Jadi, pergerakan organisme tanah membuat pori-pori tanah yang dapat menggemburkan tanah dan memungkinkan udara dan air masuk ke dalam tanah. Siswa hebat semua, kita lihat proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah. Proses pembentukan tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral air, dan udara. Kemudian proses pembentukan tanah dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor fisik. Ini iklim, suhu, intensitas cahaya, dan curah hujan. Sedangkan faktor kimia yaitu zat-zat kimia yang terkandung di dalam tanah, kemudian derajat keasaman tanah atau pH tanah. pH tanah yang paling bagus adalah 7. Kemudian faktor biologis yaitu adanya aktivitas mikroorganisme dan vegetasi tumbuhan, juga dipengaruhi oleh faktor lainnya yaitu tipe batuan, topografi atau relief tanah suatu daerah dan waktu. Siswa hebat semua, kita lihat lapisan-lapisan tanah atau horizon tanah. Horizon A merupakan lapisan paling teratas, terdiri atas campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur organisme hidup dan zat organik. Sedangkan horizon B merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan yang di atasnya. Horizon C merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia utama material untuk tanah bagian paling atas. Siswa-siswa hebat semua, kita lihat proses pembentukan tanah yang kedua adalah komponen tanah.
Komponen tanah itu yang pertama adalah batuan, merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami yang tersusun dari campuran mineral dan senyawa dengan berbagai komposisinya. Kemudian ada 3 jenis batuan, batuan beku, sedimen, dan metamorf. Yang keduanya adalah udara. Pada tanah terdapat rongga-rongga udara. Rongga udara ini letaknya di antara butiran-butiran tanah, di antara batuan yang terdapat di tanah, di antara batuan dan butiran tanah, di antara butiran tanah dengan akar tumbuhan, di antara akar tanaman dengan batu. Ketiganya adalah humus, adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun feses hewan yang diuraikan oleh bakteri dan jamur. Tanah humus adalah tanah yang memiliki tekstur gembur dan memiliki banyak pori-pori sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran udara. Kemudian air. Kelembaban tanah disebabkan karena adanya keberadaan air di dalam tanah. Terakhir adalah mineral. Di dalam kerak bumi terdapat kandungan mineral berupa ion-ion positif dan ion-ion negatif yang merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang diserap melalui akar. Contoh ion-ion positif adalah kalium, kalsium, magnesium, sedangkan contoh ion negatif adalah nitrat, fosfat, dan sulfat. Ternyata di dalam mineral juga dipengaruhi oleh sifat fisika tanah, yaitu tekstur tanah, struktur tanah, dan warna tanah. Kemudian dipengaruhi juga oleh sifat kimia tanah berupa derajat keasaman tanah atau pH tanah. Tanah yang subur adalah tanah yang memiliki pH 7. Terakhir adalah komponen organik. Ternyata di dalam tanah merupakan tempat hidup dari sejumlah makhluk hidup seperti bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Siswa hebat semua, kita lanjutkan pembahasan tanah ini. Yang terakhir, upaya menjaga kelestarian tanah. 1. Dengan cara pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup. Dengan adanya tanaman penutup, tanah berfungsi 1. Untuk menahan air hujan agar tidak langsung mengenai permukaan tanah. Keduanya dapat mengurangi pengikisan tanah. Ketiganya mempertahankan produktivitas tanah. Keduanya upaya menjaga kelestarian tanah itu pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Dapat dilakukan dengan cara penterasan lahan miring atau terasiring, yaitu mengubah permukaan tanah miring menjadi bertingkat-tingkat. Ini dapat mengurangi erosi. Ketiganya, pengelolaan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Apa pertanian monokultur itu? Yaitu merupakan penanaman satu jenis tumbuhan pada suatu lahan dalam jangka waktu tertentu atau sesuai dengan umur tanaman. Contoh, penanaman padi, jagung, kedelai, dan tebu, masih banyak lagi. Nah, upaya pengelolaan tanah untuk pertanian monokultur ini bisa dilakukan dengan cara pergiliran tanaman atau rotasi tanaman. Upaya yang keempat adalah mengurangi penggunaan pupuk kimia. 1. Bisa menggunakan pupuk organik, yaitu merupakan pupuk yang berasal dari pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Bisa juga dengan sumber bahan organik, dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, limbah ternak, limbah industri yang menggunakan limbah pertanian, dan limbah kota atau sampah. Upaya yang kelima adalah daur ulang sampah yang sulit terurai. Sampah yang sulit terurai, contohnya plastik, kaca, logam, ini berpotensi mengurangi tingkat kesuburan tanah. Jadi, kalian bisa memisahkan sampah yang mudah terurai dengan sampah yang sulit terurai.
Nah, siswa hebat semua, pembahasan tanah dan keberlangsungan kehidupannya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.